Film diawali dengan memperlihatkan seorang mafia Britil bernama Neto, yang sedang mensaksa seorang wanita untuk mencari tahu keberadaan suaminya. Namun karena wanita itu tetap bungkam dan tidak mau memberitahu, pada akhirnya Neto pun terpaksa menghabisinya. 4 tahun kemudian ternyata Neto telah menyerahkan diri ke polisi, dan mengakui aksi kejimnya yang telah ia lakukan sebelumnya. Dan hari ini, adalah hari di mana Neto akan dibebaskan dari penjara itu, yang padahal seharusnya ia menjalani hukuman seumur hidup. Namun karena keluarga korban yang pernah Neto habisi telah mencabut tuntutannya, sehingga Neto pun mendapatkan kebebasan. Di sini pengacara Neto menyarankan agar sebaiknya Neto pergi dari kota ini, karena banyak sekali musuh-musuh di masa lalu yang pasti tidak terima Neto dibebaskan. Sementara Neto yang mendengar itu ia menjawab, kalau ia akan menemui anaknya terlebih dahulu sebelum dirinya pergi dari kota ini. Pada malam harinya ketika Neto sedang berada di penginapan, tiba-tiba saja ia mendengar alarm mobilnya yang berbunyi. Lalu saat hendak mengeceknya keluar ternyata ada beberapa polisi, yang tiba-tiba saja langsung menyerang Neto dari belakang. Di sini Neto lebih memilih pasrah menghindari masalah, meskipun kenyataannya ia pasti bisa dengan mudah menghabisi mereka semua. Dan para polisi itu mengatakan kalau mereka akan terus memantau Neto, karena ternyata mereka juga tidak terima karena Neto tiba-tiba dibebaskan dari penjara. Keesokan harinya Neto pergi ke rumah mantan istrinya yang bernama Nadia, namun kehadirannya di sana nampak tidak diterima dengan baik. Bahkan Nadia juga sempat menyuruhnya untuk pergi, namun Neto mengatakan kalau ia datang hanya ingin bertemu dengan anaknya saja. Hingga pada akhirnya Nadia pun mengizinkan Neto untuk masuk, sehingga Neto bisa bertemu dengan anaknya yang bernama Julio. Dan di sini terlihat Julio yang sangat senang dan menyayangi Neto ayahnya, dan bahkan ia juga selalu menggambar wajah ayahnya itu. Namun tak lama ketika mereka sedang asyik mengobrol, terlihat Nadia yang datang dan meminta Neto untuk segera pergi, karena sebentar lagi pacar barunya akan datang. Neto, please. Pada malam harinya terlihat Neto yang mendatangi sebuah bar, karena sekarang ia akan bertemu dengan kelompoknya saat dahulu. Di sana terlihat juga sahabat Neto yang bernama Abraham, dan diketahui kalau ia merupakan sang ketua dari kelompoknya. Dan di sini, Neto mengatakan kalau dirinya akan keluar dari geng, dan akan segera pergi jauh untuk menghilang dari kota ini. Hingga meskipun awalnya Abraham sempat menolak, namun karena ia tidak mau memaksa dan sudah tahu watak Neto, pada akhirnya ia mengizinkan Neto keluar dari gengnya. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Vincent, yang sedang mensaksa seseorang yang dianggap telah mengganggu bisnisnya. Dan diberitahu kalau Vincent ini adalah seorang bos mafia yang dikenal sangat sadas, yang menguasai semua wilayah di bagian timur. Tak lama dari itu terlihat Vincent yang dihampiri oleh pacarnya, yang ternyata pacarnya itu adalah Nadia alias mantan istri dari Neto. Namun di sini Vincent yang memang sedang tidak mau diganggu, ia pun lantas mengambil sejumlah uang, lalu menyuruh Nadia untuk segera pergi dari tempat ini. Sementara di sisi lain terlihat Neto yang ternyata sedari tadi, telah mengawasi mereka di dalam mobil dari kejauhan. Pada malam harinya ketika Neto baru saja membeli makanan, tiba-tiba ia dihampiri oleh segerombolan gangster yang ingin menghabisinya. Namun tentu saja Neto yang merupakan seseorang yang sangat gagah, ia pun dapat dengan mudah menghabisi mereka semua.
Setelah itu Neto mencoba menghubungi Abraham sahabatnya, dan tidak lain untuk menanyakan siapa yang telah mengirim para gangster itu. Sementara Abraham yang mendengar itu ia menjawab tidak tahu, dan ia malah menyarankan Neto untuk segera pergi saja dari kota ini. Kemudian Neto pun bergegas menemui Nadia, untuk segera pamit karena jika ia masih ada di kota ini, ditakutkan akan membahayakan keluarganya. Di sini Neto juga menitipkan Julio anaknya kepada Nadia, hingga sebelum berpisah Neto dan Nadia menyempatkan dulu untuk saling mengasah di dalam mobil. Namun ternyata hal tersebut dilihat oleh beberapa anak buah Vincent, sehingga mereka pun segera melaporkannya kepada Vincent. Singkat waktu kini Neto pun sudah berada di penginapan, dan ia akan segera pergi untuk menghilang dari kota ini. Namun tiba-tiba saja ia dihubungi oleh Julio anaknya, yang mengabarkan kalau ia dan ibunya sedang disaksa dengan sangat kejam. Yang jelas saja hal tersebut membuat Neto langsung bergegas pergi, dan tidak lain untuk menyelamatkan mereka berdua. Sementara di sisi lainnya ternyata Neto sendiri telah diikuti oleh seorang polisi, yang dulu pernah menghajarnya. Hingga sesampainya di sana Neto harus dibuat sangat terkejut, karena ia mendapati kalau Nadia mantan istrinya, yang sudah dalam keadaan tiwis. Lalu tak lama terlihat Vincent dan anak buahnya yang muncul, sembari menodong dan juga menyandera Julio anaknya. Yang jelas saja hal tersebut membuat Neto menjadi sangat emosi, sehingga ia mencoba melawan untuk menyelamatkan Julio. Namun tiba-tiba saja polisi yang tadi mengikuti Neto malah masuk, sementara Vincent yang melihatnya ia pun langsung menembaknya, lalu bergegas pergi dari sana. Lalu tak lama para polisi lain pun mulai berdatangan, dan mereka sempat melihat Neto yang hendak melarikan diri dari sana. Setelah kejadian itu pengacara Neto langsung mengabarkan, kalau sekarang Neto kembali menjadi tersangka, atas kematian mantan istrinya dan satu polisi yang tiwis di TKP. Namun Neto yang mendengar itu nampak tidak memperdulikannya, karena sekarang ia hanya akan fokus untuk menyelamatkan Julio yang diculik oleh Vincent. Lalu di sini si pengacara memberitahu kalau Vincent memiliki bisnis dengan seseorang bernama Z, yang merupakan seorang penjual senjata ilegal yang tersohor. Dan kemungkinan besar Z pasti tahu keberadaan Vincent, sehingga jika Neto ingin menemui Z maka Neto cukup mendatangi saja klub malam yang bernama Ladybird. Owns a place called Ladybirds. Keesokan malamnya Neto pun mendatangi klub yang dimaksud si pengacara, dan tidak lain untuk menemui Z. Lalu sesampainya di sana ia mencoba bertanya kepada salah satu pegawai klub bernama Ines, mengenai di mana Z sekarang. Hingga meskipun pada awalnya Ines tidak mau memberitahu, namun setelah diberi sejumlah uang akhirnya ia mau memberitahu tempat kediaman Z sekarang. Have a good time. Tak lama dari itu sesampainya Neto di rumah Z, Neto pun berpura-pura kalau ia ingin membeli senjata dengan jumlah yang sangat banyak. Namun ketika Neto sedang memilih senjata, akhirnya Z sadar kalau Neto adalah seseorang yang saat ini sedang diburu oleh kelompok Vincent. Sementara Neto yang tahu kalau dirinya sudah diketahui, tanpa ragu ia pun langsung menghabisi anak buah Z, serta menembak kakinya Z. Kemudian pacar Z yang merasa tidak terima berusaha melawan, sehingga dengan terpaksa Neto juga harus menghabisinya. Lalu di sini Neto bertanya di mana keberadaan Vincent, namun Z tetap bungkam dan tidak mau memberitahu di mana keberadaannya sekarang. Yang jelas saja hal tersebut membuat Neto menjadi sangat marah, sehingga tanpa ragu ia langsung memindah alamkan Z saat itu juga. Setelah itu Neto pun berusaha mencoba mencari sebuah petunjuk, mengenai di mana keberadaan Vincent di rumah Z. Hingga tak lama ia menemukan sebuah brosur bertuliskan Vincent, yang sedang menjalankan bisnis propertinya di Meksiko. Tak lama setelah dari sana Neto langsung bergegas kembali ke klub malam itu, dan tidak lain untuk menemui Ines si pelayan klub. Namun ketika akan berbincang Neto melihat sekelompok orang yang terus memperhatikannya, sehingga ia mencoba memancing mereka ke toilet, lalu menghajarnya di sana.
Pada akhirnya Neto berhasil mengalahkan mereka, dan ia menanyakan mengenai siapa orang yang telah mengirim mereka. Namun di sini mereka lebih memilih diam tak menjawab, sehingga untuk yang kesekian kalinya Neto terpaksa menghabisi mereka semua. Setelah itu Neto kembali menemui Ines, dan ia menawari pekerjaan kepada Ines agar berpura-pura menjadi istrinya, untuk bisa melewati perbatasan Meksiko. Dan tentu saja Neto juga akan membayar Ines dengan jumlah yang besar, sehingga Ines bersedia dan mereka pun langsung bergegas malam itu juga. Pada akhirnya mereka pun berhasil melewati perbatasan Meksiko, tanpa dicurigai oleh para petugas yang sedang berjaga di sana. Lalu karena hari sudah larut mereka memutuskan untuk menginap di sebuah motel, dan di sini Neto mengatakan kalau ada pekerjaan kedua yang harus Ines lakukan. Keesokan harinya pekerjaan kedua yang harus dilakukan Ines adalah menghubungi Vincent, dengan berpura-pura ingin membeli properti rumah milik Vincent. Lalu tak lama ketika Ines dan Vincent bertemu, terlihat Ines yang berlagak seperti orang kaya, dan ia juga meminta izin untuk merekam fasilitas properti yang ada di sana. Bahkan Ines juga berhasil mengetahui di mana rumah Vincent sekarang, sementara Vincent sendiri ia malah mengajak Ines untuk makan malam bersama di rumahnya. Tak lama setelah itu dan ketika Ines kembali ke motel, ia langsung menunjukkan rekamannya agar Neto tahu dan paham tata letak tempat tersebut. Lalu setelah itu ia bergegas pergi untuk memenuhi undangan makan malam Vincent, meskipun di sini Neto sempat melarangnya. Well, I did it on my own. Sesampainya di rumah Vincent, terlihat Ines yang disambut dengan sangat hangat dan juga sangat baik. Namun tak lama saat di sana tiba-tiba saja Ines dihajar, karena ternyata Vincent sudah mengetahui kalau Ines ini sedang mencoba menipunya. Di sini Vincent juga terpaksa akan menghabisi Ines, karena Ines tidak menjawab mengenai siapa yang telah menyuruhnya. Namun beruntung Neto yang gagah datang tepat waktu, dan dengan cepat ia langsung menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Hingga ketika Ines akan dihabisi Neto lebih dulu melumpuhkan Vincent, dan Neto menyuruh Ines untuk segera kembali ke motor. Sementara dirinya sendiri, ia akan menginterogasi Vincent mengenai di mana keberadaan Julio anaknya, yang telah Vincent culik. Hingga setelah mendapatkan beberapa saksaan yang beritil Vincent pun akhirnya mengatakan, kalau Julio anak Neto sudah ia jual kepada seseorang bernama Sanz. Dan di sini Vincent juga mengatakan kalau Sanz adalah ketua mafia penguasa Meksiko, yang tinggal di dalam hutan dengan penjagaan yang amat sangat ketat. Namun Neto yang mendengar itu sedikit pun ia tidak merasa gentar, sehingga kemudian ia langsung menghabisi Vincent saat itu juga. Setelah itu dan sebelum kembali ke motel, Neto menghubungi Abraham sahabat sekaligus ketua kelompoknya dulu, dan memintanya agar mencari tahu tentang identitas Sanz yang saat ini menculik anaknya. Lalu sesampainya di motel Ines sangat berterima kasih kepada Neto, dan bahkan ia juga sudah mulai terlihat menyukai Neto. Keesokan harinya Neto mendapat kabar dari Abraham, jika Neto ingin mengetahui pasti tentang keberadaan Sanz, maka ia harus bertanya langsung kepada pemilik tinju bernama Del Toros. Dan hal tersebut karena pemilik tinju tersebut adalah salah satu anak buah Sanz, sehingga ia pasti akan tahu di mana Sanz saat ini. Tak lama sebelum Neto masuk ke tempat tinju itu, ia lebih dulu mengantarkan Ines untuk segera pergi, karena ia tidak mau melibatkan Ines lebih dalam lagi. Lalu setelah masuk ke dalam Neto langsung bertanya di mana keberadaan Sanz, dan di saat yang bersamaan ternyata Ines malah mengikutinya masuk ke tempat tinju itu. Dan di sini Ines mengatakan kalau ia sudah sangat nyaman bersama Neto, dan ia juga ingin bersama Neto meskipun dalam keadaan apapun, namun tiba-tiba. Saat tersadar Neto mendapati kalau dirinya sudah berada di dalam mobil, dan mereka akan membawanya ke markas Sanz di dalam hutan. Lalu setelah ia mengetahui lokasi tujuan mereka melalui GPS mobil, tiba-tiba saja Neto langsung menyerang mereka dengan sangat gagah. Singkat waktu Neto pun sudah sampai di markas Sanz yang ada di tengah hutan, yaitu untuk menyelamatkan Julio anaknya,
serta Ines yang sudah mereka bawa lebih dulu. Dan di sini, secara diam-diam Neto mencoba masuk lebih dalam, namun di sini ia tidak menemukan satupun orang yang sedang berjaga di sana. Hingga tak lama setelah Neto menyusuri banyak tempat, ia akhirnya melihat rekaman di monitor, yang memperlihatkan kalau Ines sedang disekap. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja ia malah ditodong, oleh salah satu anak buah Sans dari belakang. Kemudian Neto pun langsung dibawa masuk dengan keadaan yang sudah babak belur, serta rantai yang mengikat di lehernya. Lalu tak lama datanglah Sans yang nampak sudah mengenal siapa Neto sebenarnya, dan ia langsung memperlihatkan sebuah foto wanita kepadanya. Dan ternyata, wanita di foto itu adalah orang yang pernah Neto habisi di masa lalu, dan ia sendiri merupakan istri sah dari Sans sendiri. Hingga terungkap fakta kalau dari awal Neto dibebaskan sampai ia terjebak sekarang, hal itu sudah Sans rencanakan bersama Abraham, alias sahabat Neto sendiri. Lalu di sini Sans lantas memasukkan Julio anak Neto ke dalam sumur, agar Neto merasakan apa yang Sans rasakan saat dahulu. Yang jelas saja hal tersebut membuat Neto menjadi sangat marah. Lalu ia mencoba berontak dengan melawan anak buah Sans. Pada akhirnya Neto pun berhasil menghabisi para anak buah itu, meskipun kondisinya sekarang terlihat sudah sangat tidak berdaya. Hingga di suatu kesempatan Neto berhasil melempar pisau tepat ke arah Sans, sehingga membuatnya harus tiwis seketika. Lalu setelah itu Neto membawa Julio anaknya yang sudah meninggal, untuk segera keluar dari tempat itu bersama dengan Ines. Beberapa hari kemudian terlihat Julio yang sudah dikebumikan, sementara Neto dan Ines kini telah menjadi sepasang kekasih. Dan di akhir film, memperlihatkan Abraham yang kini sedang disekap oleh Neto, dan diberitahu juga kalau istri Sans yang Neto habisi di masa lalu, ternyata sebenarnya perintah dari Abraham sendiri. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.